Hai. Oke, we back again. Kita balik lagi masih di SP News. Masih bareng Jojo, Dodi dan juga Mas juga. Yuda. Udah pada subscribe belum? Harus subscribe dong. Komen yang keren-keren. Terus juga nanti like yang banyak dan notification-nya loncengnya harus di Iya. Ting ting. gratis kok itu ya. Bener banget. Tapi ngobrol-ngobrol di SP News tanpa ada Bang SP sendiri kayak kurang Betul gimana sekali. gitu ya. Kalau gitu langsung aja saya undang Sira Bang Sira Prayuna. Prayuna untuk bergabung. Nomor jelas kayaknya. Lu kalau nggak jelas nggak jelas. Bang, ini Mas Yuga, Ampun. Bang. Mas Oke. Yuga. Ini Yes. Bang Sira Prayuna. Udah kalau Bang Sira Prayuna udah nggak perlu dijelaskan lagi. Ya. Siapa dia, sepak terjangnya udah cukup jelas Betul di sekarang. Indonesia. Yang paling pengen kita tahu nih pendapat Bang Sira, opininya Bang Sira tentang musik itu di kehidupan pribadinya Bang Sira itu berpengaruh seberapa besar sih Bang? Musik. Bagi saya musik itu adalah sesuatu yang memberikan kita perspektif baru tentang nilai-nilai kehidupan manusia, kehidupan sosial, kemudian soal lingkungan, soal alam dan sebagainya, termasuk juga soal cinta. Asik. Nah, orang bisa mengekspresikan suasana kebatinannya itu lewat sebuah narasi yang namanya skrip. Oke. Dan itu di-packaging dengan baik oleh para musisi menjadi sebuah lantunan yang indah, saya kira. Dan itu bisa memberikan pengaruh psikologi pada setiap orang. Sehingga musik itu sebenarnya senafas dengan kehidupan kita. Tanpa musik kering rasanya hidup ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengekspresikan musik. Di Indonesia ini perkembangan tahun 70-an orang punya tren sendiri. Misalnya musik ada beberapa klaster musik itu dari unsur jazz, kemudian blues, kemudian pop rock. Tahun 70-an tuh yang menguatkan adalah musik-musik blues ya. Karena memang kondisinya adalah selaras dengan situasi pada saat itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya di Indonesia ini blues di era tahun 80-an blues itu kemudian tidak mendapat pasar yang kuat. Karena memang industri musik ini begitu cepat. Musisi-musisi baru itu tumbuh begitu cepat. Kemudian para arranger itu juga mampu mendinamisasi musik-musik lama, di-recycle lagi menjadi sesuatu yang baru. Sehingga yang lama itu kemudian terlupakan. Dia hanya kuat di kebangkitannya itu pada eranya. Coba lihat sekarang musik jazz misalnya. Musik jazz itu kalau dilihat dari segmen marketnya, anak-anak muda ini tertentu suka jazz. Yes. Sangat tertentu sekali. Saya bukan orang yang penggemar jazz. Saya bukan penggemar blues. Saya alirannya pop rock. Asik. Karena era saya tahun 80-an. Pop rock pada saat itu booming dengan musisi-musisi baru, misalnya kayak Katon, kemudian Slang mungkin juga ya. Kemudian Trio Libels. Itu era-era saya gitu. Masuk di era tahun 2000-an ini enggak masuk lah. Meskipun warna musiknya itu pergesernya sedikit, tetapi yang dibangun oleh industri musik itu, musik ini selalu diidentikan dengan kebutuhan market. Bukan keinginan musisi, tapi kebutuhan market, karena ini industri.
Kalau dia kebutuhan musisi, maka dia akan memiliki satu karakter sendiri. Coba sekarang lihat pop rock, Iwan Fals sampai hari ini bisa bertengger dan itu tidak pernah dimakan oleh waktu. Dia tetap enak. Nah, ya kan, kayak slang itu juga dia punya pasar sendiri yang sampai hari ini anak 80-an, anak 90-an, anak 2000-an itu masih suka slang. Bahkan tumbuh remaja-remaja yang baru mengenal dunia musik menjadi slanker-slanker. Ya itulah perkembangan musik dalam diri saya. Sebenarnya musik itu nggak bisa kita lepaskan. Tetapi saya bukan punya segmen khusus Untuk musik favoritnya. musik favorit. Apa aja yang penting enak didengar. Iya. Jangan yang rock yang keras seperti Metallica. Nggak bisa masuk saya. Nggak bisa masuk Bang Siras ya. Tapi kalau misalnya dulu zaman saya kan Rolling Stone, Mick Jagger, terus I see. kemudian Rod Stewart, Stewart. kemudian banyak lah ya. Nah, saya kira perkembangan musik ini selalu Yes. dinamis lah. Kalau menurut Bang Sira nih sekarang kan pandemi nih. Biasanya kan kalau teman-teman musisi nih seperti kita pengennya ada konser terus ada crowd baru itu yang namanya kita bisa bermusik gitu. Nah, menurut Bang Sira kehidupan musisi atau para penyanyi ini di era pandemi ini seperti apa sih sebaiknya seperti itu? Era pandemi ini luar biasa dampaknya. Tidak saja pada kehidupan musisi, dunia perfilman juga lesu, hancur lebur lah. Pariwisata juga sama kan. Ekonomi kita juga sedang bermasalah. Tapi kita harus punya optimisme. Untuk itu musik dalam era pandemi ini adalah, saya ingin mengatakan, nyanyian merdu anak Indonesia. Nyanyian merdu anak Indonesia. Bentar lagi kayaknya. Bentar. Bentar lagi tanggal berapa tuh kita? Nyanyian merdu anak Indonesia di masa pandemi. Kita butuh satu ketenangan jiwa di tengah kita mengalami kegalauan, kerisauan akibat ketidakpastian dari situasi ini. Dan Anda bisa lihat perkembangannya. Pandemi ini meluluhlantahkan ekonomi kita, terus kemudian profesi kita, kemudian juga kalangan menengah ke bawah ini rontok. Nah, kita butuh ada sesuatu yang sejuk kita tampilkan. Saya ingin mengatakan nyanyian merdu di masa pandemi, anak Indonesia di era pandemi. Yes. Itu penting sekali, diciptakan kreativitas seperti itu agar yang tadinya galau, bayangkan sekolah aja kita pakai daring ya. Dia tidak berinteraksi loh tahunan ini. Sadar atau tidak sadar, anak-anak kita terkungkung di dalam satu ruang yang kecil, tidak mampu mengartikulasikan kreativitas dia. Beda kalau kita keluar berinteraksi, banyak hal yang kita bisa lihat, banyak permainan anak-anak yang bisa dirasakan, banyak situasi yang memberikan stimulus pada psikologi dia untuk dia berkreativitas. Tapi era pandemi ini benar-benar anak-anak di rumah ini, contoh lah anak-anakku itu dari pagi sampai malam itu bisa dalam kamar. Kebayangkan coba, mainannya pakai apa? Ini gadget. Kita nggak bisa kontrol apakah dia positif atau negatif. Dia bisa stres anak-anak itu. Untuk itu nyanyian merdu anak Indonesia masa pandemi ini menjadi bagian dari cara kita untuk merecovery kegalauan kita. Kerisauan kita. Ini adalah kerja-kerja humanisme bahwa mungkin dengan mereka berkreativitas, mereka tumbuh semangatnya,
dengan ada ruang untuk mereka bertemu dengan sesama kawan-kawannya, mereka tumbuh optimismenya. Dan saya kira event-event yang harus diperbanyak di Republik ini adalah bagaimana mengembangkan kreativitas itu dengan ini, tentu dengan prokes ya, pastinya harusnya dengan prokes. Seperti sebentar lagi nih ada di De La Sierra Cafe and Resto. Yes. Besok di tanggal 20 sampai 22 kita ada yang namanya Sira Prayuna Syndicate Independence Day Festival. Salah satu jurinya ini nih. Mas Yuga, salah satu jurinya. Anak-anak juga ada fashion show juga, temanya merah putih ya Jo ya. Ada lomba nyanyi juga dari Lomba anak-anak sampai kategori dewasa umum. Betul sekali. Nanti ada di bawah ini nanti ya ininya ya deskripsinya tentang informasinya. Betul. Nanti diklik aja di profil Instagram aja kali ya di bawah Instagram, ini ya. betul sekali. Seperti itu. Oke. Kalau Bang Sira punya acara. Iya, benar. Nanti ketemu Bang Sira pastinya di acara itu ya. Oke, Oke. kalau tadi kan nyanyian merdu anak Indonesia nih, Mas Yuga juga punya salah satu karya yang kayak pernah diperdengarkan dan itu so easy listening dan enak dan itu kayaknya pas banget buat marketnya anak-anak begitu yang gembala itu Mas Ya. Yuga. Ya seperti itu. Itu inspirasinya dari mana sih Mas? Apakah dari anak-anak juga atau gimana? Ya, sebetulnya lagu-lagu saya sendiri sebetulnya tadi saya sedikit banyak berbicara soal ini ya, sosial dan lingkungan. Jadi lagu-lagu saya ada tentang TKW, Bang. Oke. Ada tentang desa yang kemudian sekarang menjadi kota gitu. Anak-anak susah kehilangan lapangan untuk bermain, kehilangan pohon untuk berteduh kayak gitu. Sekarang sawah sudah menjadi perumahan, sudah menjadi hotel. Lagu-lagu saya berbeda seperti itu. Tapi saya memang menggunakan nada-nada yang kemudian bisa mudah dicerna oleh setiap seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Begitu sebetulnya. Jadi lagu itu ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana ketika anak-anak mau mandi di sungai, ternyata sungainya sekarang sudah bau, gitu misalnya gitu. Mau mancing di sungai yang dia dapat bukan ikan tetapi sampah, kayak gitu. Oke. Seperti itu kurang lebih. Relate lah ya. Tapi ngobrolin tentang karya, cipta gitu. Pasti ini relate banget sama Bang Sira kan. Secara Bang Sira lawyer gitu. Menurut Bang Sira sendiri gimana sih penghargaan, apresiasi terhadap satu karya di Indonesia ini saat ini? Ya, saya kira ini memang jadi problem seniman dan pengamat musisi, kemudian yang bekerja pada industri musik atau film lah. Soal hak cipta ini memang kita baru mengenal property rights itu relatif baru ya. Dalam satu konsepsi negara berkembang, sebuah karya cipta itu belum mendapat tempat. Nah, kemudian ada undang-undang hak cipta, kemudian undang-undang tentang hak kekayaan intelektual. Ini sebagai satu jawaban terhadap begitu semaraknya pembajakan hak cipta. Tapi kan masalahnya adalah tidak sesederhana itu. Kita bicara dalam konteks penegakan hukum. Luas wilayah Republik ini luar biasa. Jumlah penduduknya itu 272 juta. Kemudian musisinya itu relatif sangat banyak. Organisasi organisasi seniman, kemudian teater, organisasi perfilman, organisasi macam-macam. Itu banyak. Mereka risau. Karena setiap ciptaannya mereka tidak pernah dihargai. Boro-boro bicara royalti. Royalti itu hanya terikat pada produser dan si musisi, seniman. Berapa nilai itu kan ada dalam kontrak biasanya. Yang paling tahu kan produser. Kalau saya bicara mengikat perjanjian misalnya dengan Mas Jojo,
dalam satu karya, satu album, misalnya satu album itu sekian lagu. Otoritatif untuk menentukan lagu itu produser. Dia marketable apa enggak? Pertimbangannya itu, industri musik itu, Anda jangan bicara value, nilainya. Tapi yang Anda bicarakan adalah apakah ini membuat saya mendatangkan feedback apa enggak? Memang biaya promo itu besar. Kalau saya mau menciptakan seorang musisi, minimal biaya promo itu 5-10 miliar. Baru dia booming. Seorang Ariel misalnya, dalam satu malam itu dia di sekian kota itu enggak main-main. Cost-nya itu enggak main-main. Itu spektakuler. Ariel kemudian jadi booming. Kemudian berapa jumlah yang diproduksi dia nggak tahu persis. Artinya nggak tahu persis. Nggak tahu persis. Belum yang dibajak. Nah, konteks perlindungan hak cipta itu kan sebenarnya mengerem lajunya pertumbuhan pembajakan karya seseorang. Tetapi kalau penegakan hukumnya lemah, ya repot. Sama aja gitu. Sama juga ini. Tapi nggak boleh pesimis untuk berkarya. Negara-negara maju, Eropa, Amerika, itu memiliki nilai kesadaran hukumnya tinggi. Tidak saja bagi para seniman, sastrawan, budayawan, tetapi masyarakat industri itu cara berpikirnya berbeda, sangat menghargai karya seseorang. Negara berkembang seperti Indonesia itu masih berpikir pintas. Hukum kemudian menjadi penting. Penegak hukum kemudian menjadi penting untuk mendapatkan asas kepastian. Seniman ini malas berkarya kalau dia tidak dijamin kepastian bahwa karyanya itu tidak dibajak. Tapi kalau dia tidak berkarya, dia tidak bisa mendapat sesuatu. Kan buah si malakama ini. Ada musisi yang bagus, dia pengen booming, pengen dikenal, produk-produknya pengen laku, laris, ya dia harus mengalah oleh satu keadaan di mana dia tidak sanggup menghadapi namanya kapitalisme. Gak bisa. Jadi ini sudah industri rekaman itu sudah ideologinya itu adalah untung apa enggak ekonomi. Cerita kalau Bang Iwan Bang Iwan yang masih konsisten, slang masih konsisten kayak begitu dengan dengan lirik-lirik pesan-pesan moralnya itu, pesan kemanusiaan dan sebagainya, itu dia punya pasar sendiri. Dan mau kayak apa aja Bang Iwan tuh dia pasti laku. Iya. Mungkin dia packaging sendiri tuh, saya nggak tahu persis di studio dia, di rumah produksi dia. Mas Rafli Ahmad itu punya rumah produksi, justru untungnya gede banget. Karena dia sendiri. Karena dia memproduksi berbagai segmen acara. Top anak itu. Dan sekarang kayak lagi banyak banget memang artis atau kayak menggunakan mereka sendiri. Iya. Dan itu kreatif menurut saya. Iya. Dan itu butuh orang-orang yang punya talenta, punya jejaring, punya juga. Itu. Jadi banyak artis-artis saya lihat pakai dia. Ngobrolin tentang musik ini nggak ada habisnya, Mas juga pasti masih punya pertanyaan kan buat Bang Sira. Ya kan. Tapi kita tahan dulu kali ya. Apa? Kita tahan dulu, kita balik lagi setelah yang satu ini. Oke.
We're back in SP News dan masih bareng sama kita berdua tentunya. Betul sekali, dan tentu masih ada Bang Sira dan juga ada Mas Yuga di sini. Dan mungkin Mas Yuga sebagai seorang musisi nih, apa yang ingin disampaikan mumpung ada Bang Sira ya di sini nih? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Tadi malah saya dapat banyak sekali pencerahan dari Bang Sira soal malam ini ya. Semacam apa ya? Advokasi musik ya. Karena dunia musik sendiri memang itu sangat dibutuhkan, dan saya masih belum tahu ada atau enggak soal advokasi musik ya. Setahu saya bahkan sekarang di direktorat sendiri dibuatkan khusus divisi musik film gitu ya. Nah, tapi tadi nyinggung soal hak cipta tadi itu sangat menarik bagi saya. Saya ingat tahun 2021 itu Presiden membuatkan khusus peraturan Presiden tentang hak cipta dan penarikan royalti. Yang ingin saya tanyakan menurut Bang Sira nih, kira-kira karena setahu saya itu akan dikelola oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, tapi sampai dari mulai Perpres itu muncul sampai sekarang itu sebetulnya belum ada sesuatu yang ini ya membuat kok kenapa sih kira-kira kendala dari penegakan hukum tadi itu, Bang? Kenapa penarikan royalti ini belum juga terjadi begitu kurang lebih menurut pandangan Bang Sira? Memang ada skala prioritas dalam soal penegakan hukum ini. Kita lihat perkembangan tren isu yang paling menarik sebenarnya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan tadi peraturan Presiden memberikan pelindungan terhadap hak cipta, memerlukan perangkat peraturan pelaksanaan yang lebih dan memang harus ada satu satgas khusus, saya kira satu satgas khusus yang bergerak pada satu melakukan monitoring, lalu yang kedua mengadvokasi terhadap para musisi seniman terhadap hak ciptanya yang dibajak. Nah, lalu yang ketiga adalah soal penegakan hukum. Nah, di situ saya kira elemen yang perlu terlibat adalah dari pekerja seninya sendiri, lalu yang kedua dari pihak kepolisian dan kejaksaan, dan itu harus sampai di tingkat paling rendah, sampai di Kejari, misalnya Polres. Tetapi ini kan membutuhkan satu komitmen yang kuat dari negara. Jadi kalau ada satgas khusus yang menangani kayak tindak pidana korupsi itu kan ada KPK. Terus kemudian kalau ada kesalahan maladministrasi ada Komisi Ombudsman. Terus terhadap pelanggaran hak asasi manusia ada Komisi HAM, hak asasi manusia. Kalau ini dibuat satu satgas khusus secara berjenjang sampai tingkat paling rendah dengan penegakan hukum yang tegas, tentu kita akan mendapatkan hasil yang kita bisa lihat hasilnya dalam perkembangan perjalanannya. Nah, saya tidak tahu persis apakah di Kementerian Hukum itu sudah dibentuk satgas atau tidak. Kalau cuma peraturan saja, ribuan peraturan Republik ini. Pelaksana ya. Tapi bagaimana peraturan itu dapat terimplementasi dengan baik sehingga tujuan hukum itu tercapai. Satu, keadilan, dua, kepastian. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara serius. Tidak bisa kalau cuma buat peraturan, selesai peraturan, kemudian dibuat turunan peraturan pelaksanaannya, tetapi tidak ada penindakan yang tegas. Jadi satgas itu entah apa namanya lah, mau satgas atau komisi atau apa kayak namanya, tetapi perangkat secara struktural itu sampai di tingkat bawah. Jadi sekarang bayangkan di tingkat polsek saja, di Cakra aja contoh ini, Cakra Mataram, di pinggir-pinggir toko-toko itu kan bajakan semua itu. Mana ada yang asli? Justru aslinya mati. Toko aslinya mati. Orang malas. Kedua, yang penting adalah
bagaimana meningkatkan upaya untuk mengkampanyekan masyarakat sadar terhadap hak kekayaan intelektual. Dan ini butuh waktu. Di samping penindakan juga ada edukasi, edukasi itu ada kampanye, ada dialog-dialog yang terus dilakukan. Kemudian juga TV juga harus punya komitmen, jaringan pers nasional juga harus punya komitmen kuat untuk memberikan porsi terhadap kampanye ini. Nah, ini kan saya bilang tadi, media itu industri juga gitu. Iya, balik ke situ lagi. Iya kan? Nah, jadi saya kira itu ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya kira masing-masing organisasi ini sudah punya advokasinya. Saya tahu betul. Saya ngobrol sama Bang Fuad, tapi kebetulan beliau itu sekarang lagi dirundung duka ya. Istrinya meninggal, anaknya meninggal. Bambang Anwar Aswadi itu kan salah satu juga tokoh. Kemudian ada Bang Herman Celani. Aku tiap hari ngobrol sama beliau itu, dan beliau juga perhatiannya pada soal ini. Baik lagi memang nggak bisa satu orang atau nggak bisa mengandalkan satu pihak, tapi semuanya harus Semua pihak. bekerja sama. Ini kerja besar saya kira. Kalau mau menuntaskan masalah ini, itu dengan perangkat aturan, dengan budaya hukum yang ini, penegakan hukum yang tegas, perangkat hukum yang baik, dan kemudian juga harus ada porsi anggarannya yang sesuai. Saya kira itu. Nah, Wow. pasti Sobat SP ini udah ada pencerahan yang banyak banget nih ya tentang semua yang disampaikan oleh Bang Sida dan Mas juga pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kita mau ngingetin nih teman-teman Sobat SP dimanapun berada, jangan lupa subscribe nih Jo. Jangan lupa subscribe, comment, like, share, dan turn on your notification. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman musisi juga, Oke. dimanapun berada, tetap berkarya, tetap optimis, pesimis Optimis. lagi salah kan ngomongnya. Iya. Tetap optimis. Ya, semangat terus. Dan akhir kata saya Jojo. Saya Dudi. Terima kasih buat Bang Sira, terima kasih Bang Yuga buat waktunya. Dan kita berdua undur diri, dan yang terakhir ada satu persembahan dari Bang Juga Angga. Dadah. Minggu pagi aku ke kali, berharap jumpa ikan menari. Ku berkali jauh ke tengah, tetapi yang aku dapat hanyalah sampah. Di lain waktu, di lain kali, ku tinggalkan bajuku hendak mandi. Tetapi kali ku kini, aromanya tak sedap lagi, bau sekali. Tak ada lagi orang bermain di pinggir kali, sampah menari. Tak ada lagi orang bermain di yang
bisa aku kembali, kali ku harap jangan lagi berseri. Tak ada lagi orang berlari di pinggir kali sampai lari. Tak ada lagi orang riang di kali limbah jijik.